Oke ya Bang Maka, saya lanjutkan untuk materinya. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang apa? Fungsi komputer tingkat lanjut. Kalian bisa melihat apa materinya itu di bagian bawah PDF-nya. Silahkan kalian lihat di komputer masing-masing ya Bang Maka. Nih, saya sambil duduk bisa mah ya? Sambil berdiri pun bisa gam sebenarnya. Tinggal kalian enaknya yang mana. Oke, Abang Maka. Jadi yang apa sih yang kita bahas hari ini? Mengapa sih harus fungsi komputer tingkat lanjut? Tahu nggak kalian? Ya. Selama ini kalian menganggap komputer itu seperti apa? Main game. Tidak? Main game. Terus? Nonton. Terus? Ngetik. Dengar lagu dan itu. Oke, hari ini kita coba berpikir lebih luas lagi. Berpikir luas seperti apa? Jadi hari ini kita coba abang-abang kakak-kakak itu memahami bahwa komputer itu bisa seperti ini. Ya, abang kakak, ini sambil saya jelaskan boleh sambil dicatat atau diingat ya. Oke, yang masuk ke slide 2, abang-abang kakak, saya masuk ke apa materi dulu. Habis materi baru kita lab quiz seperti biasa. Ya, tapi hari ini agak beda. Lab quiz kita agak beda, benar. Hari ini kita main game. Game apa? Gamenya dikejar monster. Ya, pokok nanti kita lihat. Mengapa komputer depan ini saya kosongkan? Nanti saya acak satu orang ke depan yang main game. Nah itu, tahu Adian. Ya. Oke, abang kakak. Jadi saya langsung ya. Dengarkan penjelasan saya Nin. Bisa dilihat di slide 2, abang kakak. Nih, komputer telah terbukti sangat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di era kini. Ada kan manfaatnya? Banyak ada manfaatnya. Terus komputer pada dasarnya memang perangkat yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tahu motor? Tahu. Kenapa motor diciptakan? Agar mempermudah manusia untuk bepergian kan? Bepergian. Oke. Tahu ya analoginya? Berarti komputer juga diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya, sekarang bisa kalian lihat hampir di kantor desa ada komputer. Ya. Di sekolah ada komputer. Bahkan kalian bisa lihat kan setiap guru udah megang laptop masing-masing. Benar kan? Ngisi raport kita yang meet yang banyak pun pakai komputer. Nih. Selanjutnya kita masuk ke slide 2, slide 3, sorry ya Bang Maka. Ini, pengertian komputer nih sebenarnya tidak perlu saya bahas lebih dalam, ya, tetapi perlu kalian pahami juga. Apa tuh? Coba gak dibacakan? Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat melakukan manipulasi informasi atau data. Komputer juga dibekali kemampuan untuk melakukan penyimpanan, pengambilan, hingga pemrosesan data. Oke, sip. Ya, nih kata kuncinya dari kemampuan. Kemampuan penyimpanan, apa yang disimpan? Data. Saya mau nanya, sedih mana? HP hilang atau foto hilang? Maka saya ininya. Ya. Nah, berarti ada dua apa? Ada dua sisi sini. Ada yang kalau HP hilang pasti sedih. Tapi kalau HP bisa dibeli. Kalau foto, momennya bisa diulang? Yang paling hebat tuh momen. Uyuh kan? Masa foto SMP hilang mau balik ke SMP? Mau ya? Simpanlah penyimpanan. Apalagi sekarang kawannya nyebut Kelvin tuh cloud. Tahu cloud? Nah, artinya sekarang semua data kalian itu tersimpan di internet. Paling hebat tuh Facebook. Foto 10 tahun kemudian pun diingatkannya. Foto saya kurus, ceking saya kan kurus dulu tuh. Sekali anak tuh, dah terlalu mah Facebook ini ingatkan saya kecil dulu. Ya. Jadi itu memang tersimpan lah. Itu yang namanya penyimpanan cloud. Ya. Apa maka ini kita anukan ya, skip. Terus di skip apa? Di slide 4 kita lewat itu kita membahas lagi tentang manfaat dari komputer. Oke. Yang pertama apa manfaatnya? Menjadi sarana komunikasi.
Komputer telah menjadi alat yang membuat manusia tidak lagi memiliki batas. Komputer berhasil menjadi yang jauh semakin dekat, serasa tidak ada batas. Apa contohnya? Sarana ya, HP. Kalau dulu deh, saya mau ngajak kawan saya bermain tuh, kan belum ada HP kan? Ada mah HP tapi HP SMS. Ya wah, menyusul ke rumahnya. Bunyi ini, ibu mun sekarang, oh jangan di rumah deh. Oh besti di rumah deh, ada udah dapat rumah kawan. Nyaman komunikasinya. Ya, ini. Itu berkat apa? Berkat teknologi komputer yang baru sekarang. Ya, kalian bisa via WA. Ya, untuk berjalur komunikasi. Nih, terus selain menjadi sarana komunikasi, bisa juga untuk membuat pekerjaan lebih mudah. Itu udah pasti ya abang kakak, membuat pekerjaan lebih mudah. Ini yang pasti, komputer itu dapat menyelesaikan segala pekerjaan orang. Artinya apa? Contoh, kalau guru untuk raport, sehari nulis raport 300 siswanya, minta itu tangan. Sedangkan mengurangi 1000. Sedangkan ya, dengan komputer sekarang guru udah ada salah satu misalnya orang TU nih membuat filenya, tinggal copy paste dapat nama-nama siswa. Mudahan ngetik nama kalian ini sengalam. Ya, abang maka tuh. Terus bagaimana kalau perhitungan nilainya? Ngitung satu-satu pakai kalkulator ya, Gun. Ini tugas kita. Excel. Otomatis itu pakai Excel. Tahu Excel? Tahu. Oke, Dagma belum belajar. Ya. Oke, abang maka. Jadi itu udah otomatis, perhitungannya secara otomatis. Itulah pekerjaan yang dipermudah. Ini salah satu contoh. Masuk lagi abang-abang kakak, kita ke slide 7. Ini sebagai apa? Sebagai bang, dia diam enggak? Nih, selanjutnya sebagai penunjang Bang, baca enggak, Bang? Yang mana? Ini siapa ngomong? Slide 7. Abang apa? Baca. Slide 7. Nyaring. Skuad tenaganya, Bang. Sebagai penunjang pendidikan, agar komputer bagi para peserta didik sendiri yang dapat lebih mudah memperoleh informasi atau data untuk melengkapi materi yang telah disediakan. Terus? Di era teknologi ini juga, keberadaan buku cetak atau manual yang biasa digunakan oleh peserta didik akan dapat digantikan oleh inovasi pada e-book atau buku elektronik. Kemajuan teknologi komputer ini pula yang memutuskan pihak sekolah untuk membuat kebijakan tentang program perpustakaan digital atau perpustakaan yang berbasis kepada komputer. Oke, abang-abang, kita coba lihat yang slide, bukan slide, baris pertamanya, yaitu untuk apa? Agar memudah Mencari informasi. Tahu Google kan? Udah sering mari kita disuruh guru buatlah makalah kata. Di mana kita buatnya? di Google. Mundak ngetik Google, cari. So, coba kita mengetik dari awal 4 lembar dan sedangkan deh. Misalnya, tolong carikan gambar ini. Kita misal ke Borobudur untuk moto mah. Ada kan? Sekarang berkat ada internet, foto Borobudur. Tuh keluar dak? Keluar. Itu teknologi sekarang. Selanjutnya di sini ini contohnya adalah e-book. Tahu e-book? Ya, elektronik book. Artinya apa? Buku digital. Kalian bisa melihat di HP masing-masing. Ya, apa maka kurang lebih kayak itu. Terus apalagi perpustakaan digital. Ya, ini isinya juga e-book. Ya. Terus selanjutnya biar kalian bisa melakukan kegiatan belajar maupun di luar kelas. Contohnya hari ini di komputer saya tampil ini, di komputer kalian tampil itu dak? Sama dak? Sebelah kalian sama kan? Ya. Jadi kita kurang lebih ini. Apa yang saya klik itu muncul juga ke kalian. Ya. Kita habiskan loh materi sedikit. Selanjutnya adalah sebagai apa? Bang. Memberikan manfaat
Ya, selanjutnya sebagai penunjang bisnis. Kalau dulu pemasaran dari rumah ke rumah, kalau sekarang pemasaran bisa menggunakan media sosial. Ya. Nih, silahkan Abang Maka. Selanjutnya di sini, ini yang paling penting. Sebagai media hiburan. Saya akui kita manusia terkadang ada namanya titik kejenuhan, titik kebosanan apa yang kita lakukan rutinitas tu. Ya. Gimana ketika titik jenuh? Yaitu buatlah hiburan diri sendiri. Ya. Salah satunya main game, main TikTok kata kawannya. Main game, main TikTok, saya tidak melarang, Kak. Silahkan. Ya, tetapi dalam batasan. Usah lalu main game dari jam 6 ketemu jam 6. Asal ditanya guru, ngapa tak ngerjakan PR? Ketawa-ketawa, padahal di rumah betala main game. Ya, betala main TikTok kata kawan. Tapi jangan salah. Sekarang TikTok pun udah banyak edukasi ya. Benar enggak? Udah banyak contoh edukasi di TikTok apa? Memasak. Oke, tidak masalah. Belajar masak itu edukasi, belajar. Banyak gak kalau misalnya pokok banyak lah. Ya. Misalnya banyak kan macam trik-trik matematika, ada kan? Ya, itu tinggal dari sisi penggunanya mau melihat apa, mau melihat yang hal edukasi atau mau melihat hal yang lain-lainnya. Oke, Abang Maka. Selanjutnya ke slide 10. Itu sebagai apa? Sebagai gudang informasi. Pak, gudang apa informasi ni? Gudang apa? Tahu tak kalian? Gudang apa informasi ni? Tahu kan Google? Tahu. Apapun yang kalian ketikkan tahu ni tak? Tahu. Kecuali kalian ketikkan siapa jodohku. Masih bingung Google. Maaf, jodoh Anda kita buka. Dan jawaban yang kan? Itu. Jadi kalian bisa mencari apa namanya? Apapun yang berhubungan dengan mata pelajaran. Bahkan belum sesuai umur kalian pun kalian dah dapat. Contoh orang Rusia, Ukraina, udah dapat seharusnya kalian. Belum kan? Tapi karena ada media sosial, ada TikTok, ada apa kalian dah dapat. Benar tak? Seharusnya belum kalian konsumsi ya. Abang Bangga, itulah kemajuan dari internet. Informasi dapat terus. Bahkan ada yang iseng-iseng. Ya. Wah, mencari berita informasi sampai ke India, ke Thailand dia kan. Hayal. Apalagi yang suka main game tu. Saya mau nanya, ngapa kalian main game? Bukan, sorry. Mengapa kalian melihat tutorial main game itu di YouTube? Saya mau nanya. Karena kita tidak tahu cara bermainnya. Apalagi? Mengapa ya? Kan kadang-kadang kita bingung kan? Nanti di tutorial kan? Mau cepat jago. Berarti ada skill yang mau kalian contek. Benar tak? Nah, Benar kan? Maksud saya apa? Cuba tak belajar matematika, bahasa Indonesia, kalian cuba belajar macam itu, seakan-akan itu game. Pasti menyenangkan. Ya? Itu. Oke. Abang Maka. Ya, manfaatkanlah internet sekarang. Gudang informasinya ada. Lanjut ke slide berapa? Ya, di slide 11 itu peserta didik mampu mengeluarkan usaha lebih mencari buku di perpustakaan sekolah. Artinya apa? Kalian perpustakaan sekolah dah ada kan? Perpustakaan daerah dah ada. Saya mau nanya, berapa sering kalian ke perpustakaan? Mengapa? Ya, mengapa tidak mau mengunjungi perpustakaan? karena sudah ada media internet. Jadi Ya. Pertama, karena bukunya memang itu terus. Ya. Jadi itu terus, tidak ada pembaharuan. Cuba di perpustakaan disediakan internet, mudah ramai siswa ke dalam sian. Ya. Apa kakak? Artinya apa? Berarti di Google itu segalanya ada. Kecuali yang saya bilang tadi, cara cari jodoh apa dak? Ya. Apa kakak? Tuh. Next, selanjutnya di slide 12 itu apa? Mampu menghasilkan uang. Nih, ini kalau kalian memang suka dengan bidang komputer, kalian bisa juga sekarang memang di SMP, tapi kalian nanti kan SMA, kuliah, kan nanti ya, kuliah dan seterusnya.
kawan saya nih menjadi penulis blog ya, itu penghasilannya 4 juta sebulan. Nulis mah blog, itu blog yang tulisan. Kalau yang YouTube lebih mahal lagi. Contoh Deddy Kombuzer, sekali podcast berapa juta yang nonton. Itu dia dapat iklan 2 tuh, dapat iklan yang masang untuk di belakang dia dengan iklan dari YouTube. Itu kalau kalian memang berniat. Tapi ini memang harus niat. Harus niat nih. Waktunya harus panjang. Selanjutnya ini ke slide 13. Apa sebagai apa? Apa contohnya? Nah, tahu tak kalian? Akan orang tua bilang tak tahu kali. Ada istilah Google Family. Apa tuh Google Family? Hah? Tahu tak kalian? Kalau misalnya HP kalian dipantau orang tua kalian. Nah, ya, itulah namanya Google Family. Kalian itu ada 3 fungsi itu tuh. Pertama, bisa menyadap suara kalian. Google Family itu bisa memantau anak secara langsung. Itu alat kontrol. Kedua, bisa mengetahui lokasi anak. Kalau anak saya bisa kasih. Kalau internet tidak ada. Ya. Ayo Pak. Nyaman di HP dari internet. Dan ada. Iya Pak, masih Pak. Ya. Oh, ini kan ada halnya. Yang pasti itu ada trackernya. Yang ketiga itu trackernya. Artinya apa? Dari mana ke mana itu kalian tahu ada. Itulah Google Family. Nih, Google Link. Apa triknya Pak? Triknya sederhana Pak. Kalau sampai Gmail kalian bersatu dengan orang tua, setiap agak tahu. Memang. Ya, tuh itu salah satu sebagai alat kontrol ya. Tuh, Pak, boleh tak kalau saya pasang di adik saya? Boleh. Kalau siapa tahu kalian memang mau memantau, ya. Dan yang buat hal tuh bisa merestall, ya. Oke, Abang Kakak, saya lanjut lagi ke slide 14. Selanjutnya adalah media pembuat konten. Ada aplikasinya nih apa? Adobe Premiere, Sony Vegas, After Effects dan sebagainya. Ini nanti kalian belajar ketika kalian dah nanti. Ya. Misalnya, Pak, boleh tak kalau saya misalnya mau kuliah ambil jurusan multimedia, silakan, kalian akan fokus ke pembuatan multimedia. Karena komputer tuh ada 3 mah tipe karakter orang tuh. Pertama, yang suka software, yang suka ngoding. Nih. Kedua, yang suka hardware, yang suka bongkar-membongkar. Yang ketiga adalah multimedia, yang suka merekam. Tinggal kalian mah melihatnya kalian suka yang mana. Nah, kalau SMP belum ketemu sukanya di mana. Nanti kalau udah kalau udah SMA apa nanti ketemu kawan-kawan, tahu mah dia berbentuk sendiri karakter kalianan. Ya, kalian suka yang mana? Oke, next selanjutnya ini. Nggak jadi ngomong Nah, nggak jadi berarti suka. Oke, apa Kak? Saya lanjut lagi. Di slide 15 itu sebagai apa? Programmer. Media utama bagi programmer. Untuk apa? Tahu tak kalian aplikasi yang kalian pakai sekarang nih? Saya buat seorang. Ya, pakai pemrograman HTML, Android dan lain-lain. Ya. Dan lain. Pokoknya ini utama bagi programmer. Oke, Abang Kakak, saya rasa untuk teorinya cukup sekian penjelasan saya. Kalau abang-abang kakak mau mencatat melengkapi silahkan, soal tetap habis. Ini kuis, ya. Ya. Oke.